Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Francisca dengan NIM 4012211012. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan terkait mata kuliah Hukum Maritim yang diampu oleh Bapak Sintong Arion Hutapea. Terkait pertanyaannya itu adalah apakah pengertian dan hubungan hukum maritim dengan hukum laut internasional? Nah, jawaban saya yaitu pengertian dari hukum maritim itu sendiri merupakan hukum kemaritiman secara luas, diartikan bukan hanya sekedar meliputi hukum laut dan hukum sumber daya perikanan serta biota lainnya serta sumber daya manusia di bidang kelautan dan illegal fishing. Akan tetapi, segala aktivitas yang berkaitan dengan laut, misalnya hukum sumber daya pesisir, pulau-pulau kecil, hukum perdagangan, hukum pengangkutan laut, perjanjian kerja laut, atau hukum pemburuhan, industri maritim seperti industri kapal, industri biofarma, dan industri lainnya. Sedangkan pengertian hukum laut internasional itu sendiri yaitu seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subjek hukum internasional lainnya yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yurisdiksi negara, dan hak-hak negara atas perairan laut tersebut. Hukum maritim ini mencakup beberapa atau berbagai aspek, seperti yang pertama itu ada perjanjian-perjanjian dan kesepakatan internasional. Yang kedua yaitu ada peraturan mengenai muatan dan tumpahan minyak di laut. Dan yang ketiga itu ada peraturan mengenai perkapalan dan pelayaran. Dan yang keempat itu ada aturan mengenai galangan kapal dan fasilitas maritim lainnya. Hukum maritim adalah hukum yang mengatur pelayaran, pengangkutan barang dan orang yang melalui laut, serta kegiatan terkait kenavigasian dan perkapalan. Sementara itu, hukum laut internasional itu termasuk dalamnya Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara terkait dengan penggunaan laut dan sumber daya laut. Hubungan antara keduanya itu terletak pada bahwa hukum maritim ini merupakan bagian dari hukum laut internasional yang lebih luas, yang dimana itu mencakup beberapa aspek atau aspek-aspek seperti kedaulatan negara atas perairan, pendaftaran kapal, dan kewajiban negara bendera. Dengan demikian, hukum maritim ini berfungsi dalam kerangka hukum laut internasional yang untuk mengatur aktivitas di laut secara lebih spesifik lagi. Nah, hukum laut internasional ini mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan batas-batas wilayah negara yang berhubungan dengan laut, baik itu laut yang berada di dalam suatu wilayah negara atau laut yang berada di luar wilayah negara. Nah, hukum laut internasional ini juga mempelajari tentang aspek-aspek hukum di laut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut tersebut. Hukum laut internasional ini diatur dalam sebuah perjanjian internasional yang bernama United Nations on the Law of the Seas 1988 atau biasa itu disebut dengan UNCLOS 1982
Nah, UNCLOS 1982 ini tidak hanya mengatur batas laut atau batas zona maritim saja, melainkan juga memberikan beberapa opsi penyelesaian sengketa kelautan. Nah, hukum maritim dan hukum laut internasional ini adalah dua cabang hukum yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan laut atau kelautan. Seperti hukum maritim ini mengatur kegiatan yang berkaitan dengan laut seperti pelayaran, navigasi, keselamatan, tabrakan, penyelamatan, asuransi laut, dan pencegahan pencemaran. Hukum maritim ini juga mengatur kegiatan yang terkait dengan perdagangan yang melalui laut, seperti kegiatan perikanan dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di laut tersebut. Nah, hukum maritim ini juga dapat membantu menjaga keselamatan dan keamanan yang terjadi di laut dengan menetapkan peraturan untuk konstruksi, peralatan, dan pengoperasian kapal-kapal yang berada di laut. Hukum maritim ini juga mempunyai tujuan, yaitu bertujuan untuk melindungi nyawa manusia dan menjaga lingkungan kehidupan laut. Hukum maritim dan hukum laut internasional ini dapat menjadi payung hukum bagi negara-negara dalam melakukan kerjasama maritim. Dan juga dengan adanya persamaan persepsi dengan memandang hukum internasional, negara-negara dapat yakin bahwa aturan yang terdapat dalam hukum internasional itu juga dapat memastikan bahwa setiap negara akan bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku universal. Nah, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan kata atau kesalahan dalam menjawab pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih.